Oke, shalom teman-teman Limitless dimanapun berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya, puji Tuhan. Hari ini di bulan Oktober kita akan membahas tentang satu tema yang baru, yaitu mengenai mengampuni. Jadi bulan Oktober ini kita akan sama-sama nanti sepanjang minggu akan belajar tentang mengampuni. Nah, di minggu yang pertama ini kita akan membahas tentang satu tema yang mendasar, yaitu kenapa sih atau mengapa harus mengampuni. Ya, teman-teman. Jadi siapkan hati kita sama-sama untuk boleh menerima firman Tuhan pada hari ini. Yuk, sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu. Bapak, terima kasih mengucap syukur buat hari ini. Tuhan berikan kami waktu yang terbaik, Tuhan, untuk kami boleh datang kepadamu. Kami mau sama-sama, Tuhan, merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Biar kiranya firman-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami, menjadi pelita, Tuhan, buat jalan kami. Dan biar kiranya hari ini juga, Tuhan, kami mau siapkan hati kami yang terbaik buat firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang kami pelajari, apa yang kami terima pada hari ini, semuanya boleh memberkati setiap kami, mengajar kami Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh semakin sesuai dengan kehendak dan apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dimuliakan Engkau Tuhan lewat apa yang kami lakukan pada hari ini dan sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja kita akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya. Nah, mengampuni. Seberapa sering sih kita semua mendengarkan kata ini? Mengampuni. Pasti sering banget ya kita mendengarkan. Kita juga sering mendengar satu kata yang mirip atau yang sering disandingkan dengan kata mengampuni, yaitu memaafkan. Nah, kata ini sebenarnya mungkin mudah untuk diucapkan, tapi terkadang dalam kita melakukannya, ya, itu sebenarnya kadang tidak mudah juga, ya. Selama kita menjalankan keseharian hidup kita, mungkin kita akan cukup sering merasakan yang namanya emosi-emosi negatif, yaitu ada kecewa, ada marah, ada juga perasaan-perasaan di mana kita merasa di situ kita dirugikan oleh orang lain, baik itu teman, saudara, orang tua, bahkan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal. Ya, teman-teman, banyak banget mungkin kejadian dalam kehidupan kita yang membuat kita merasakan hal-hal negatif tersebut. Sehingga kadang hal itu tertanam atau tertinggal dalam hati kita, membuat kita marah, ya, kesal terhadap seseorang. Dan kadang hal itu mungkin situasi tersebut menyebabkan orang lain itu harus meminta maaf kepada kita untuk membuat kita eh, melupakan atau memaafkan daripada kesalahan yang sudah dilakukan orang lain. Nah, sebenarnya mengampuni itu juga tidak serta-merta melupakan ya teman-teman. Nggak seperti kita tiba-tiba lupa ingatan atau amnesia istilah medisnya terhadap kesalahan orang lain ketika kita sudah memaafkan. Tetapi lebih kepada ketika kita sudah memaafkan atau mengampuni orang lain, kita tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan orang lain tersebut. Nah, nanti kita mungkin akan bahas lebih banyak lagi tentang hal tersebut di minggu-minggu yang ke depan. Tapi hari ini kita mau bahas lebih kepada alasan kenapa sih kita harus mengampuni, teman-teman. Nah, ini adalah pembahasannya. Karena hidup ini terus berjalan ke depan, ya. Dan kalau kita tidak mengampuni seseorang atau kita terus memegang atau meninggalkan suatu perasaan yang tidak baik terhadap orang lain dalam hati kita, itu artinya mungkin kita sedang menetap pada masa lalu atau masa yang sudah berjalan, ya. Tapi kita sebenarnya harus berjalan ke depan, teman-teman. Ya. Maka dari itu kita harus mengampuni, ya. Alasan yang pertama kenapa kita harus mengampuni adalah ini. Karena hidup kita sudah terlebih dahulu ditebus dan diampuni. Oleh siapa, teman-teman? Oleh tentunya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati buat kita dan darahnya menyucikan, menebus dan memulihkan kehidupan kita. Hidup kita yang tadinya terpisah dari Allah karena dosa dan kesalahan nenek moyang kita, dilayakkan lagi lewat pengorbanan Tuhan Yesus, ya, untuk kita yang menyucikan dan mengampuni dosa kita
dan terutama dosa nenek moyang kita. Kita semua teman-teman tim sudah belajar ya dari kejadian 1 sampai terakhir kita bahas ulangan ya. Di kejadian itu, di kitab Kejadian banyak membahas cerita-cerita Alkitab di zaman dulu, salah satunya tentang Adam dan Hawa. Bagaimana saat satu kejadian Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa ketika melakukan apa yang Tuhan larang. Nah, teman-teman, dari kejadian itu ternyata ada dosa nenek moyang turun-temurun yang turun kepada setiap kita ya. Nah, tapi teman-teman, lewat pengorbanan Tuhan Yesus, kita sudah dimenangkan, kita sudah diampuni dari dosa nenek moyang kita itu. Sehingga yang tadinya kita terpisah dari Allah, kita boleh diberikan jembatan istilahnya ya, untuk boleh kembali kepada Allah ya, berhubungan kembali kepada Allah kita, dan kita semua disebut anak-anak Allah ya. Nah, di Yohanes 3 ayat 16 di sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus ya, untuk mati buat kita semua, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di Matius 26 ayat 28 ini adalah perkataan Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus sekali lagi sudah mati buat setiap kita, dan darahnya itu sudah mengampuni kita. Nah, berarti kita kenapa harus mengampuni orang lain? Yang pertama alasannya adalah karena kita sudah terlebih dahulu ditebus dan diampuni. Yang kedua, teman-teman, kenapa sih kita harus mengampuni? Ya, alasannya adalah karena kita ini masih bisa melakukan kesalahan. Loh, gimana sih Kak? Katanya kita sudah diampuni. Nah, teman-teman, tidak serta-merta ketika Tuhan Yesus sudah mati menebus kehidupan kita jadi orang yang suci 100% ya. Karena kita ini masih terdiri dari apa nih teman-teman? Ada kulit, ada darah, ya, ada daging, dan kita masih menjalani kehidupan kita di bumi ini. Sehingga dalam keseharian kita juga, mungkin selain ada orang lain yang bikin kita kesel, kecewa, atau marah, kita juga masih mungkin melakukan hal tersebut kepada orang lain juga, ya. Mungkin kita bisa juga melakukan kesalahan kepada orang lain. Nah, untuk itu teman-teman, ketika kita melakukan kesalahan, kita pasti akan mengharapkan kesalahan yang kita lakukan itu bisa diampuni dan dimaafkan juga, ya. Baik itu dosa kepada Tuhan, ya kita minta ampun sama Tuhan, dan juga pasti kita mengharapkan ketika kita salah sama orang, kita bisa dimaafkan oleh orang tersebut. Nah, maka daripada itu, kita juga harus mau mengampuni orang lain, ya. Nah, di salah satu bagian dari doa Bapa kami, ya, dari Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, ya, di ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini, teman-teman. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya. Jadi teman-teman, ketika kita berdoa kepada Tuhan saja, kita mengatakan bahwa Tuhan ampunilah aku, seperti aku juga mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Jadi teman-teman, apa yang kita pakai ukuran untuk memaafkan orang lain, itu juga ya ternyata yang kita doakan kepada Tuhan lewat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, untuk meminta pengampunan daripada Tuhan, teman-teman. Di Matius 6 ayat 14 sampai 15 ya, di bagian setelah doa Bapa kami, ya, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Ya, jadi lucu ya teman-teman, kalau misalnya ketika kita punya kesalahan ya kepada orang lain, kita pengen kesalahan kita dimaafkan, tapi kalau ada orang lain salah sama kita, kita nggak mau memaafkan. Mungkin kita mengatakan bahwa kesalahan aku tuh kecil, kesalahan orang lain tuh besar. Nah, teman-teman yang bisa mengukur itu sebenarnya bukan kita juga, apakah kesalahan itu besar atau kecil. Tapi sebenarnya satu kemauan yang sama dari kedua mungkin kesalahan yang mungkin menurut kita bobotnya berbeda. Satu kemauan yang sama untuk memaafkan adalah ketika kita mau ya mengampuni. Ketika kita mau melepaskan pengampunan kepada orang lain. Nah, teman-teman, di Matius 18 ayat 23 sampai 35 ini nanti teman-teman juga silakan boleh baca ya di Alkitab. Ini cerita tentang seorang raja, pegawainya, dan juga orang lain yang berhutang kepada si pegawai raja ini. Jadi pegawainya berhutang sama raja, ya. Dan ketika berhutang itu, akhirnya setelah berbelas kasihan, raja menghapuskan utangnya. Tapi ketika ada orang lain yang berhutang pada pegawainya ini, walaupun bobotnya itu kecil ya, tapi tetap
malah dimasukkan ke penjara nih orang yang berhutang ini. Pada akhirnya ketika rajanya tahu perbuatan pegawainya ini, akhirnya pegawainya diserahkan kepada algojo-algojo dan hutangnya itu harus tetap dibayar ya. Jadi lucu ya teman-teman kalau ketika kita misalnya dalam posisi sebagai pegawainya ini ya, pegawai di kisah ini. Kalau kita mau diampunin ya, kita sudah diampunin juga gitu kan. Tapi kita ketika ada orang lain yang salah sama kita nggak mau mengampuni. Kan jadi lucu ya. Padahal sebenarnya kesalahan yang kita lakukan mungkin jauh lebih besar ya seperti yang diceritakan di sini. Tapi kenapa sih kita nggak mau? Ya harusnya kita mau ya mengampuni orang yang bersalah kepada kita karena kita juga mungkin masih melakukan kesalahan. Yang ketiga nih teman-teman yang terakhir, kenapa sih kita harus mengampuni orang lain? Karena mengampuni adalah perintah Tuhan, teman-teman. Sebagai anak Tuhan yang telah ditebus menjadi kepunyaan Tuhan, kita harus menjadi manusia baru. Dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17, nanti teman-teman silakan baca ya. Teman-teman yang sudah dibaptis, bahkan dari pertama kali kita mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita seharusnya sudah menjadi manusia baru. Nah, Tuhan menghendaki kita ya sebagai manusia baru ini mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita ya dengan mengampuni. Dalam Kolose 3 ayat 13 sampai 14 ya di sini dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sesama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi teman-teman, perintah Tuhan ya di sini dikatakan atau disampaikan lewat Rasul Paulus ya di Kolose 3 mengatakan bahwa kita harus sabar seorang terhadap yang lain dan mengampuni seorang akan yang lain ya teman-teman. Ini adalah perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Teman-teman juga pasti pernah mendengar perintah tentang mengasihi, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu ya teman-teman. Itu adalah perintah Tuhan untuk kita mengasihi dan salah satu wujudnya adalah dengan mengampuni kesalahan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau misalnya kita bilang, Kak, kita kan harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berarti kita mengasihi teman-teman kita dong. Ya kan? Berarti kita harus mengasihi orang-orang yang baik sama kita doang dong. Kan sesama kita, sesama orang baik. Nah, teman-teman ternyata di ayat Alkitab juga mengatakan tidak hanya kepada orang yang baik sama kita dan tidak hanya juga kepada Tuhan kita mengasihi, tapi kita juga harus mengasihi musuh kita. Itu ada di Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Nah, nanti teman-teman silakan baca, tapi di firman Tuhan ini mengatakan bahwa ketika kita melakukan hal yang baik kepada orang yang berbuat baik sama kita, semua orang juga bisa melakukan hal itu. Tapi yang menjadi perintah Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita harus mengasihi semua orang, bahkan orang yang berbuat jahat, bahkan orang yang mungkin membuat kita marah, membuat kita kecewa, atau merugikan kita. Itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita teman-teman. Kalau kita harus mengasihi, bukan hanya mengasihi orang-orang yang sekali lagi berbuat baik sama kita, tapi juga mengasihi musuh kita dalam tanda kutip. Ya, teman-teman. Jadi semua orang harus kita kasihi. Itulah perintah Tuhan dan salah satu wujud kita mengasihi adalah mengampuni. Nah, itu dia teman-teman 3 alasan sih kenapa sih kita harus mengampuni. Ya, yang pertama karena kita sudah terlebih dahulu ditebus dan diampuni. Yang kedua karena kita masih melakukan kesalahan. Yang ketiga karena mengampuni adalah perintah Tuhan. Ya, teman-teman semoga dari kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi kita bisa memahami bahwa kita memang harus mengampuni teman-teman. Dan seperti apa sih mengampuni itu yang harus kita lakukan? Nanti teman-teman belajar lagi ya. Kita sama-sama belajar di minggu-minggu yang akan datang. Dan besar kecil kesalahan orang lain yang harus kita ampuni itu it doesn't matter. Ya, bukan kita yang mengukur besar atau kecil kesalahan orang lain, tapi yang harus kita lakukan hanya satu. Kita mau mengampuni. Ya, maukah kamu mengampuni? Mau dong ya. Oke teman-teman, sekian firman Tuhan buat hari ini. Yuk sebelum kita tutup sama-sama kita berdoa ya. Bapak terima kasih mengucap syukur buat hari ini sekali lagi Tuhan kami datang kepadamu dan kami sudah sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh terus ada dalam hati kami Tuhan. Kami boleh mau mengampuni Tuhan kesalahan-kesalahan baik orang-orang yang ada di sekitar kami maupun dari mana saja Tuhan kekecewaan, kemarahan yang kami rasakan. Biar kiranya Bapa kami boleh ada kemauan, keinginan untuk menjalankan perintah-Mu untuk mengasihi sesama kami dan mengampuni orang-orang yang mungkin bersalah kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati setiap kami saat ini yang mendengarkan firman-Mu.
merema Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati keluarga kami, orang tua kami yang menjadi saluran berkat-Mu, buat kami anak-anak-Mu ya Bapak, kakak kami, adik kami, saudara-saudara kami semuanya Tuhan, Kau berikan kesehatan juga kami semua, kekuatan, sukacita, damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami dimanapun kami boleh berada. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dadah.